Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik, Bapak. Alhamdulillah. Masuk semua ya? Ada yang nggak masuk, Pak? Siapa? Dari Pak. Kenapa? Sakit hati. Oh, sakit ya. Mana ada suratnya? Ada, Bapak. Oh iya. Musdalifah sakit. Oh iya. Teman kalian satu yang tidak masuk Musdalifah karena sakit berhalangan. Jadi kita doakan semoga Musdalifah cepat sembuh dan bisa berkumpul lagi bersama kita mengikuti pelajaran seperti biasanya. Amin. Sebelum Bapak masuk pada pembahasan, Bapak minta tolong ketua kelas dipimpin doa ya. Dengan niat supaya pembelajaran pada pagi hari ini berjalan lancar dan diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, semoga doa kita dikabulkan oleh Allah dan siswa-siswi saya dijadikan orang yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Amin. Amin. Sebelum Bapak membahas materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini, Bapak terlebih dahulu ingin mengabsen keseluruhan dari siswa-siswi yang hadir pada pertemuan pada pagi hari ini. Saya urut dari nomor 1 ya. Dina Yuni Astuti, Hadir, Pak. Vidya Monika, Hadir, Pak. Fadilatur Rahmah, Hadir, Pak. Vini Awalina. Hadir. Oh iya, hadir. Hanya satu Musdalifah yang sakit ya. Ya. Baik. Pada pagi hari ini silakan baca di depan. Teks prosedur. Ya. Kita akan membahas tentang apa itu teks prosedur. Mungkin ada yang tahu sebelumnya apa itu teks prosedur? Pak, Ya, silakan. teks yang berisi langkah-langkah. Oh ya, ada lagi? Cara melakukan sesuatu. Ya, benar. Ada lagi? Membuat-buat, Pak. Oh, membuat-buat ya. Ya. Ya, pada intinya teks prosedur adalah langkah-langkah membuat-buat apa tadi? Langkah cara melakukan. Cara melakukan suatu. Nah, jadi pengertian teks prosedur adalah teks yang berisi tata cara atau langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dituju atau langkah-langkah yang tepat agar apa yang dicapai itu menjadi benar dan tepat. Nah, jadi teks prosedur kalau kita amati seringkali kita jumpai pada kehidupan kita sehari-hari. Mungkin murid-murid ada yang pernah beli kipas angin atau televisi atau bahkan handphone. Pernah? Pernah. Nah, di situ kan ada di belakang boxnya itu ada cara menghidupkan, mematikan dan seterusnya. Nah, itu termasuk adalah teks prosedur. Jadi kaitannya adalah langkah-langkah yaitu tadi supaya apa yang dilakukan menjadi benar dan tepat sesuai dengan langkah-langkah yang dianjurkan. Nah, di dalam teks prosedur ada yang namanya tujuan teks prosedur. Nah, kira-kira apa tujuan dari teks prosedur itu? Ada yang tahu? Ya apa? Tujuan dari teks prosedur? Pak, Ya, silakan. penanda
Ya, betul. Jadi tujuan teks prosedur adalah seperti apa yang saya sampaikan tadi, untuk mencapai suatu tujuan yang benar dan tepat melalui langkah-langkah dan metode yang benar. Nah, jadi nanti hasilnya itu akan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pembaca ataupun pendengar. Nah, misalkan seperti tadi, membeli televisi. Nah, kalau kita tidak tahu cara menghidupkannya, makanya di situ ada buku panduan atau tutorial bagaimana cara menghidupkan televisi dengan baik dan benar. Kalau sembarang dihidupkan, tidak mengikuti arahan, takutnya nanti ada kesalahan yang mengakibatkan kerusakan. Nah, makanya dari itu tujuan dari teks prosedur adalah untuk mempermudah pembaca atau pendengar dalam mengoperasikan sesuatu. Nah, setelah tujuan teks prosedur, yaitu ada struktur teks prosedur. Apa saja struktur dari teks prosedur itu? Ada yang tahu? Saya Pak. Ya. Yang pertama ada tujuan. Tujuan. Ya. Lagi? Bahan dan alat. Bahan dan alat. Langkah. Lagi? Langkah. 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 Yang terakhir? Penutup. Jelas ya tulisan Bapak ya? Jelas sekali Pak. Oh ya. Tujuan, bahan dan alat, langkah-langkah, dan yang terakhir penutup. Apa maksudnya dari tujuan itu? Struktur yang pertama. Ada yang tahu? Saya Pak. Ya, silakan. Tujuan pada teks prosedur itu Pak untuk pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dibuat atau yang dilakukan. Kalau bahan dan alat, apa yang maksud bahan dan alat? Tentang rincian bahan dan alatnya Pak yang digunakan. Ya, betul. Dan yang tiga, langkah-langkah. Apa itu langkah-langkah? Tahapan-tahapan atau proses. Ya. Yang terakhir, Penutup. Ya, Hasilnya. biasanya penutup itu berupa hasil atau kata ucapan selamat. Ya. Jadi teks prosedur itu terdiri dari struktur yang empat ini. Ada tujuan, ada bahan dan alat, langkah-langkah, dan yang terakhir penutup. Nah, baik. Selanjutnya yaitu tentang ciri-ciri teks prosedur. Apa saja ciri-ciri dari teks prosedur itu? Ada yang tahu? Saya Pak. Ya, silakan Vidya Monika. Menggunakan kata kerja aktif. Menggunakan pola kalimat perintah. Menggunakan kata penghubung. Betul. Menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara yang akurat. Betul. Nomor satu itu tadi apa? Ciri-ciri teks prosedur. Bisa dijelaskan nggak? Apa yang ciri-ciri yang pertama? Menggunakan pola kalimat perintah. Tolong matikankan air itu. Nah, betul. Misalkan itu di teks prosedur ada perintah. Biasanya dalam teks prosedur itu ada kata perintah untuk melakukan sesuatu. Misalkan yang hidupkan tombol merah, matikan tombol biru. Nah, itu kan kata perintah. Salah satu ciri-ciri dari teks prosedur. Nah, tadi sudah disampaikan oleh teman Anda bahwa ciri-ciri dari teks prosedur itu ada Bapak Vidya Monika? 4. Ada 4. Nah, dari keempat ini itu pasti ada di dalam satu teks prosedur yang ada baik di dalam teks prosedur yang ada di dalam media online atau media cetak. Nah, selanjutnya setelah membahas ciri-ciri prosedur ada materi yang dibahas adalah macam-macam teks prosedur. Macam-macam teks prosedur itu ada 3, benar? Ya Pak. Tolong yang tahu sebutkan yang pertama. Teks prosedur
Sederhana. Teks prosedur kompleks. Kompleks. Teks prosedur protokol. Protokol. Sederhana. Apa maksudnya yang sederhana? Ada yang tahu? Simpel, Pak. Ya, simple. Ya, seperti contoh. Kalau teks prosedur yang sederhana itu biasanya seperti teks prosedur yang ada di mie goreng. Itu yang pertama, misalkan panaskan air. Itu sederhana. Itu apa namanya ya? Dari awal kalimat sampai terakhir itu mengalir dan sederhana sekali. Tidak ada yang perlu apa ya? Tidak ada bahasa yang tidak dimengerti dan tidak ribet oleh pembaca. Sehingga apa yang dilakukan oleh pembaca itu gampang dan dilakukan. Nah, kalau yang kompleks apa? Berisi banyak langkah, Pak. Berisi banyak langkah. Biasanya kalau yang kompleks ini itu ada di teks prosedur yang biasanya apa namanya ya? Cara pengoperasian yang sangat rumit. Misalkan ketika membuat sesuatu yang agak susah. Misalkan membuat sepeda motor. Membuat sepeda motor itu tidak begitu sederhana karena terlalu banyak yang harus dibuat, dipasang, sehingga apa yang ada di dalam teks prosedur itu menjadi kompleks, sempurna, semuanya detail, satu persatunya itu tidak ada yang terlewatkan, sehingga nantinya pembaca itu tidak melewatkan satu langkah pun yang ada di dalam teks itu. Yang terakhir adalah teks prosedur protokol. Apa itu teks prosedur protokol? Ada yang tahu? Ayo. Saya Pak. Iya. Teks prosedur protokol adalah teks yang pada step itunya Pak bisa diubah dan tidak harus rumit. Oh iya, betul. Jadi apa yang disampaikan oleh teman Anda itu benar, Fadilatul Rahmah. Nah, selanjutnya adalah tentang apa? Setelah macam-macam teks prosedur, Kebahasaan. ya, Prosedur. kaidah kebahasaan teks prosedur. Apa saja kaidah kebahasaan dari teks prosedur itu? Ada yang tahu? Ada 5, Pak. Ada 5. Yang pertama, Kalimat imperatif. imperatif. Yang kedua, Kalimat deklaratif. deklaratif. Yang ketiga, Kalimat interrogatif. interrogatif. Yang keempat, Konjungsi temporal. konjungsi temporal. Verba material. Yang terakhir, Itu, Pak. verba, iya. Nah, ada 5 kaidah kebahasaan yang ada di teks prosedur. Yang pertama kalimat interaktif, yang kedua kalimat deklaratif, yang ketiga interrogatif, yang keempat konjungsi temporal, dan yang kelima adalah verba material. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak paham Pak. Ya, paham ya? Kalau begitu, Bapak ingin tahu seberapa paham kalian tentang materi teks prosedur. Nah, maka dari itu Bapak ingin memberikan tugas berupa tugas ini tugas kelompok saja. Karena di sini ada 4 orang, jadi saya bagi jadi 2 kelompok yang berisikan 2 orang, 2 orang. Kelompok pertama Dina dan Vini, oke? Yang kedua Dila dan Vidya. Tugasnya tolong dicatat. Kalian membuat teks prosedur buatlah teks prosedur yang
mengedepankan atau menggunakan struktur teks prosedur yang sudah saya jelaskan tadi. Yaitu ada 4. Tujuan, bahan dan alat, langkah-langkah, dan penutup. Jadi tugasnya membuat teks prosedur yang berdasarkan struktur teks prosedur yang ada 4 ini. Tujuan, bahan dan alat, langkah-langkah, dan penutup. Bebas, Pak. Bisa dipahami? Ya, Bisa bebas. Kalian mau buat teks prosedur mengenai membuat mie instan yang kalian makan setiap hari, kalau tidak ada lauk itu tidak apa-apa. Entah itu kalian mau buat telur ceplok, itu nggak apa-apa. Asalkan struktur yang 4 ini ada di dalam teks prosedur yang kalian buat. Paham? Ya. Bapak beri waktu selama 15 menit untuk mengerjakan. Dikumpulkan kapan, Pak? Sekarang. Setelah selesai nanti kalian presentasikan di depan. Siap? Siap. Ya, oke. Saya beri waktu mulai dari sekarang. Silakan dikerjakan. Ya. Terus siapkan wajan sama minyak goreng. Hidupkan kompornya mulai putus. Sudah ya tugasnya? Siap, Pak. Ya, karena soalnya sudah lebih dari 15 menit. Jadi sekarang waktunya kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan. Silakan. Maju ke depan. Yang maju sendirian apa? Perwakilan saja. Perwakilan Kita saja. berdua aja ya, Pak. Ya, Maju, sembarang Pak. lah weh, sembarang. Yuk semuanya. Oke, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami kelompok 1 itu akan menjelaskan tentang cara atau langkah-langkah membuat kopi. Ya, Jadi silakan. dari tujuannya adalah untuk mengetahui cara dan langkah-langkah membuat kopi. Di sini ada bahan dan alat. Bahannya itu kopi, gula, dan air. Alatnya itu dari panci, kompor, gelas, dan sendok. Nah, jadi langkah yang pertama itu kita menyiapkan panci yang sudah diisi air. Kemudian kita panaskan sampai mendidih. Kemudian kita ambil gelasnya, kita masukkan kopi dan gulanya. Setelah itu kita tuang air itu ke gelas yang sudah diisi gula sama kopi. Kemudian diaduk dan siap untuk dihidangkan. Ya, terima kasih kelompok 1. Tepuk tangan kelompok 1. Ya. Selanjutnya kelompok 2. Silakan kelompok 2. Silakan. Ya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 akan menyajikan tentang pembuatan tempe goreng. Ya. Lapar. Bapak jadi lapar nih. Makan, Pak. Silakan, Pak. Iya, ya habis ini ya. Tujuan pembuatan itu tempe goreng. Bahan-bahan dan alatnya Wajan, piring, minyak, sutil, sendok, kompor, dan garam. minyak. Ya, terus Langkahnya siapkan piring dan sendok. Ambil garam sedikit. Tempe dipotong kecil-kecil Siapkan wajan. dan minyak goreng. serius dong, jangan ketawa. Malu saya, Pak. Tangannya itu. Terus Jika minyak sudah agak panas, lalu masukkan tempe ke dalam minyak. Goreng hingga matang. lalu diangkat, ditiriskan, Tiriskan. sampai beres siap disajikan. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya. Mendengar kopi sama tempe. Jadi saya pengen ngopi sama makan tempe nih. Wah, Cocok. enak nih. Semoga nanti ada siswa yang membawakan besok ya. Ya, Bilang ibu, Pak. ya bercanda. Saya mau Bawa bawa ya, bercanda. Pak. Ya bercanda Bapak. Kalau mau bawa nggak apa-apa juga sih. Tadi kan katanya besok mau pulang. Enggak jadi besok nggak apa-apa. Bapak rumahnya di mana? Nanti kita bahas hasil presentasi dari kalian dulu. Bapak melihat hasil dari tugas kelompok yang kalian buat tadi, mulai dari
kelompok 1 dan kelompok 2 itu saya Bapak rasa kalian sudah paham mengenai apa itu teks prosedur. Ya, dari sini Bapak bisa melihat dan menilai bahwa kalian sudah mengerti dari struktur teks prosedur, mulai dari tujuan, bahan dan alat, langkah-langkah sampai penutup. Jadi tepuk tangan untuk 2 kelompok yang sudah maju tadi. Nah, sebentar lagi waktu Bapak habis ya. Tapi sebelum itu mungkin ada teman-teman yang belum mengerti atau belum paham tentang teks prosedur, silakan. Dan bertanya. Silakan. Paham, Pak. Sudah paham, Kak? Betul, paham. Beneran paham. Ya udah. Beneran? Paham. Iya, Bapak. Alhamdulillah. Kalau kalian paham, berarti Bapak yang nanya berarti ya? Ya. Oke, Vidya Monika, apa tujuan dari teks prosedur? Membuat sesuatu, Pak. Membuat sesuatu, ya. Tujuan membuat sesuatu. Tapi lebih, tolong diperjelas lagi. Membuat sesuatu itu apa membuat sesuatu? Membuat isi dari tujuan dari teks prosedur itu langkah-langkah untuk membuat sesuatu. Gitu, Pak. Ya, betul. Inilah Ya. pengertian teks prosedur apa tadi? Setahunya saya ya Pak, pengertian teks prosedur itu adalah teks yang berisi langkah demi langkah untuk mencapai suatu tujuan, kayak menggoreng tempe gitu Pak. Itu berupa langkah-langkah. Ya. Dina, struktur teks prosedur itu ada berapa? Ada 4. Apa saja? Tujuan, bahan dan alat, langkah-langkah dan penutup. Ya. Vini, apa yang dimaksud dari tujuan dalam struktur teks prosedur itu? Nah, jadi tujuan dari kita membuat sesuatu itu dari struktur teks prosedur. Nah, tujuan di sini sebagai penanda apa yang akan kita buat dan apa yang akan dilakukan dalam membuat sesuatu tersebut. Oh ya, benar. Alhamdulillah, berarti semuanya paham. Semuanya paham benar berarti kalau Iya, seperti ya, itu. Bapak. Alhamdulillah. Baik. Jam mengajar Bapak sudah habis. Bapak mohon maaf jika Bapak punya salah, baik itu kata atau perbuatan yang tidak mengenakan pada kalian. Bapak mohon maaf sebesar-besarnya. Dimaafkan ya. Iya Pak. Dan semoga apa yang disampaikan oleh saya dan juga apa yang disampaikan oleh teman-teman menjadi ilmu baru bagi kita semua dan tentunya bermanfaat bagi kita semua. Dan saya doakan semoga murid-murid saya menjadi orang yang berguna bagi nusa bangsa dan agama. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa dengan niat supaya apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini menjadi ilmu barokah dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Silakan ketua kelas dipimpin berdoa kembali. Sebelum pelajaran berakhir, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekali lagi Bapak mohon maaf jika Bapak punya salah dan Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita tepuk tangan untuk kita semua. Pagi hari ini kalian luar biasa semuanya. Ya Bapak. Terima kasih. Ya. Bapak pulang dulu ya. Ya, hati-hati ya Bapak. Ya, assalamualaikum.